Jadi memang proses itu harus dijalani. Selain proses itu dijalani, kita harus punya karakter. Karakter Pak ya. Ya, kalau bahasa kerennya punya legacy. Oh, Sinaga itu siapa? Oh, itu doser itu. Bravo MSC, ketemu kembali teman-teman. Kita hari ini kedatangan tamu kita yang istimewa, Pak Samuel di Sinaga. Boleh Pak sedikit memperkenalkan diri Pak? Oke, terima kasih Pak Norton kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Samuel di Sinaga. Jadi, saat ini saya aktif di salah satu perkebunan pabrik kelapa sawit di Riau. Di Riau Pak ya. Ya, jadi tepatnya itu di KPN Group, salah satu anak perusahaan dari Wilmar. Jadi Boleh. Sebelumnya saya bergabung di Padasa Oh ya. dan Ketemu lagi Pak. ketemu lagi. Nah, jadi kita ini reuni lah. Reuni ya. Reuni Ya kecil-kecilan. sambil nongkrong-nongkrong Ya. gitu Pak ya. Gini Pak, kita kan mau cari motivasi nih buat teman-teman mungkin yang nanti akan menjajaki dunia di baik perkebunan ataupun di PMKS kan. Jadi kalau boleh Pak, kita boleh nggak cerita sedikit Pak tentang pengalaman selama berkarir di perkebunan atau di bagian pabrik kelapa sawit ini Pak. Awal mulanya gimana Pak? Apa langsung jadi GM atau Enggak lah, enggak ya? karena tangga itu kan harus step by step dia kan. Oh itu dia ya Pak ya. Jadi awal saya berkarir itu sebagai mil assistant training itu di Asian Agri Oh, di 2007. Jadi memang proses itu harus dijalani. Selain proses itu dijalani, kita harus punya karakter. karakter Pak ya. Ya, kalau bahasa kerennya punya legacy. Oh, Sinaga itu siapa? Oh, itu doser itu. Gitu. Jadi kalau kita dengar pepatah orang tua dulu, jadi manusia itu harus manusia sapala. Manusia. Sapala burju, sapala jugul. Karena di sekolah dulu pun nggak ada siswa itu yang dikenal yang ranking 15. Ranking 1 2 3 atau ranking 1 2 3 dari belakang. Jadi kawan-kawan kalau sapala itu maksudnya jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kalau Sudah bandel, terjun di dunia perkebunan, ya totalitas. totalitas. Jadi harus totalitas dan punya legacy, punya ciri khas. Jadi sejauh ini kalau pintar, banyak orang lebih pintar dari saya. Oh itu Pak ya. Banyak orang yang analisis banyak lebih punya analisis dari saya. Tapi mungkin kalau punya nyali tidak semua. Jadi satu itu, kalau saya punya prinsip itu, nyali itu sama dengan nyawa. Jadi itu memang Bapak tanamkan sejak Bapak mulai dari masuk ke MT lah Pak ya. Ya, itu ya, kita kan kerja di perusahaan ini kan, perusahaan itu bukan serta-merta apa namanya seperti organisasi kepremanan kan. Dia kan punya struktur yang jelas. Jadi semua instruksi kerja, SOP atau perintah-perintah itu kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang balik ke kita, berani nggak? Nah itu Pak ya. Banyak orang pintar tapi nggak berani. Ya. Kalau sekarang kan saya nggak ragu nih Pak keberanian Bapak kan. Mungkin dari segi pengalaman udah cukup jauh. Jadi waktu masih di MT nih Pak, mungkin kan waktu masih di MT manajemen training jadi seorang asisten, tentunya kan Bapak nih membawahi orang-orang mungkin yang lebih tua, Ya, ataupun yang lebih muda. Itu Pak, kira-kira Pak bilang tadi ya sapala ya, kalau itu jangan tanggung-tanggung Pak. Ya. Bagaimana tips-tipsnya Pak gitu buat teman-teman? ya, sini menarik ya. Kenapa dibilang menarik? Kita yang notabene-nya mungkin baru tamat dari kuliah atau dari sekolah harus memimpin orang yang di atas kita. Tentunya harus punya perlakuan yang berbeda. Nah itu dia Pak, ilmunya gimana nih? Nggak boleh disamakan dong, ya kan? Mungkin anak dia sudah seumuran sama kita. Betul. Nah, mungkin disitulah seninya memimpin tadi. Seni memimpin tadi adalah ada orang memimpin dengan cara humanis, pendekatan, ada dengan cara marah, ya kan? Kalau orang yang sudah relatif lebih tua itu kita tidak perlu marah. Oh itu dia Pak ya. Ya, harus lebih pendekatan. Kenapa? Karena mereka sudah bicara hati. Contoh, kalau dia punya kepala stasiun
stasiun dia itu kotor. Kita cukup, ini contoh nih, Wak, kemarin ada lewat babi saya lihat di sini. Babi itu 4 WD. Cuman lewat di stasiun Bapak ini terpuruk dia. Kayaknya ini terlalu banyak kotorannya, lumpurnya ini. Gimana caranya? Itu sudah sangat malu dia. Tapi kalau orang-orang yang ya mungkin anak-anak baru, dia belum pemain. Kau lihat matamu itu? Hah? Lumpur kayak gitu macam kandang babi. Nah, beda kan? Beda Pak. Kita sampaikan dengan yang muda, ini udah macam kandang babi. Dengan yang lebih tua, babi terpuruk di sini, Wak. Gimana? Beda. Walaupun golnya sama. Golnya apa? Ya. Bersih kan? Bersih, iya Pak. Itulah seni memimpin tadi. Artinya apa? Harus bisa kita bedakan yang sudah punya pengalaman, yang sudah punya bicara hati dengan memang yang masih sedikit bebal. Mereka kan yang muda-muda masih mencari apa namanya jati diri lah kan gitu kan. Oh, aku orangnya begini, aku orangnya begitu. Itu kita bedakan perlakuannya. Jangan juga sama rata. Nah, kenapa saya bilang tadi harus berani, harus sapala? Ya, contoh kita berurusan dengan orang luar. Ya itu kan macam, karena di sana dulu kita di program karena itu pertama itu di disertasi itu berhubungan dengan pihak luar yang bukan karyawan kita. Oh, Bagaimana Bapak bisa mengelola yang bukan karyawan Bapak, bukan bawahan Bapak, bukan Bapak yang gaji, tapi bisa mengikuti yang Bapak mau? Wah, di situ sininya Pak. Berarti harus ada kita menjiwai dari dalam ataupun eksternal juga Pak ya. Harus. Bukan semata-mata kita hanya di lingkup ruang kerja saya, tapi melainkan nggak bisa. eksternal juga harus kita bisa kita pimpin lah gitu juga Pak Ya, ya. pasti karena biasanya Pak ya. Manage siapa ya? Biasanya Pak ya, seorang manajer itu baik di kebun atau di pabrik, 50% itu energinya habis hanya mengurusi sosial. Sudah tahu kan? Kalau manajer Ya, ya Pak ya. sudah tahu kan kepanjangan sosial kan? So, Jadi sial, ya sial. Jadi kalau sering bersosial jadi jadi sial kan? jadi kalau memang orang Medan begitu kawan-kawan. Jadi so itu artinya tidak sial. So itu berhenti kan. Sial. Berarti sial gitu. Jadi jangan terlalu sering bersosial, tapi perlu gitu kan. Tapi kita ambil relax aja nih Pak kan. Jadi Pak, setelah MT lah Pak, Bapak meniti karir itu dari MT itu sampai menjadi ya mungkin staff sampai ke jenjang karir lebih tinggi itu kira-kira lamanya berapa tahun? Jadi kita kan juga ini mungkin anak-anak muda udah 20 tahun jadi asisten terus. Kan perlu Pak ini tipsnya. Ini gitu. kalau kata orang tua ini lagi ya. Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Oh, memang kalau Bapak kita ini pintar berpantun ini. Iya Pak. Belum tentu yang cepat itu bisa finish duluan, dan belum tentu yang lambat itu akan belakangan. Ya, biasanya orang yang lama di sisi dasar akan kuat pondasinya. Saya di perusahaan yang lama 11 tahun, ya dengan posisi golongan askep PJS manajer. Pada masa kerja 9 tahun lah saya baru mendapatkan jabatan itu, 9 tahun, dan itu sebenarnya cukup lama. Namun ya mungkin ya dengan kesiapan kematangan selama 9 tahun ini, setelah kita diberikan kesempatan next level Ya. kita pindah, kemarin saya pindah ke grup sebelah itu 7 bulan manajer, kemudian pindah ke grup Bapak sekarang, kita dulu di Padasa 1 tahun 8 bulan manajer. Setelah itu berikutnya sudah dipercaya Deputy GM atau PJS manajer GM sampai dengan lebih kurang kita 2 tahun 7 bulan. Jadi lambat di awal itu belum tentu menang di akhir. Jadi buat teman-teman nggak ada yang instan. Nggak ada. Cuman mie instan lah. Mie instan lah, cukup ada yang instan gitu. Jadi masukan dari Bapak ini pelajaran buat kita, semua itu nggak ada yang instan. Jadi memang ya dibangun dulu dasar yang kuat. Ya, kan, gitu, dasar yang Pak, kuat, dasar yang kuat. Iya Pak. Jadi kadang-kadang kan kita yang muda-muda ini kan kadang-kadang kalau bisa ya langsung jadi manajer lah gitu kan. Tapi dari cerita Bapak tadi memang pengalaman itu dasar yang kuat itu perlu. Kita kan nggak mau jadi manajer apa kan? Wah, manajer apa kan? Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan tadi, kurangnya pengalaman tadi. Begitu kita dikasih kepercayaan, yuk Naga jadi manajer nih,
Oke, mungkin karena relasi, mungkin karena kepercayaan, mungkin karena keluarga, kita ambillah posisi tersebut. Nah, terbenturnya nanti saat ada problem, ada masalah, ditanyalah, Pak, ini bagaimana mesin ini sudah tidak jalan lagi? Oh, coba kau apakan dulu biar nggak apa kali. Itu manajer apakan tadi kan? Biar nggak apa kali. Dari Medan. Ya, kalau dia tadi dari Korea Utara mungkin nyambung dia kan? Ya. Nyambung. Oh ya Pak, biar nggak apa kali, biar ku apakan, nanti kenapa pula. Selesai gitu. Lah aku bagi yang nggak tahu. Gimana? Jadi itu perlunya basic tadi ya, basic. Kalau teknologi di perkebunan atau pabrik sawit ini nggak ada yang canggih lah, kecuali mungkin di boiler atau di PLC rebusan. Cuman itulah yang otomasi. Selebihnya konvensional. Jadi Pak kan, kalaulah saya secara pribadi mungkin kita banyak orang melihat, wah sekarang enak kali Pak Naga itu ya, untuk kan sekarang jadi pembesar. Ya, saya tidak mau dibilang petinggi. Bukan petinggi, tapi pembesar, Pembesar, pembawaan badan besar. besar. Jadi Pak kan tentunya kan nggak semudah yang seperti yang kita lihat gitu kan. Kita banyak sekarang lihat, wah Pak Sinaga sekarang udah jadi pembesar gitu. Mungkin Bapak sendiri punya pengalaman sampai mungkin ada titik terendah mungkin dari pengalaman Bapak di bekerja gitu. Ada. Tentunya semua orang punya kecewa. Ya, Boleh berbagi Pak? Nggak usah disebutkan nama apanya. nggak perlu, Ya. nggak perlu. Jadi memang kita jangan terlalu berharap sama manusia. Tentunya satu kan, pada manusia. Walaupun kita cerita mungkin ada kontribusi ini, tapi ya sorry, kita bukan karena ya berserahlah sama Tuhan. Dan jangan terlalu kalau kepala terlalu berlebihan, terlalu ngarep kalau bahasanya kan. Begitu tidak dapat, kecewanya luar Biasa. Ya contoh, kalau ini pribadi lah gitu kan. Pribadi Pak ya. Kalau terpuruk itu pernah kita terpuruk, ya kita merasa nih kita paling berjasa nih, saya sudah bangun pabrik, tapi tidak dilihat nih. Oh, saya sudah bangun sampai jadi, tapi tidak dinilai. Tapi manajemen kan melihat itu. Kamu setiap tanggal 25, setiap tanggal 27 atau setiap tanggal 1 sudah saya bayar jasamu, sudah saya bayar keringatmu. Kecewa, tentu kecewa. Tapi ya gimana memotivasinya? Ya cukup yang pahit itu kita buat jadi obat. Karena rata-rata kan kalau pel-pel itu kan pahitnya kan. Betul Pak. Tapi ternyata itu obat. Obat. Jadi yang pahit itu kan jadikan pengalaman. Kita ambil aja positifnya. Ya kalau perkara emosi memang kadang emosi orang kita kantongi kan. Cuman ternyata itu tadi marah itu atau emosi itu kalau hasilnya tidak dapat gol dan tidak dapat enggak. Bapak marah sama anggota. Bapak menyuruh ini anggota dengan cara marah, tapi tidak dilaksanakan. Kira-kira marah Bapak itu ada gunanya nggak? Ya nggak ada gunanya Pak kalau nggak dijelaskan. Marah itu kan salah satu media atau cara untuk menyampaikan pesan. Betul. Tapi kalau pesan itu nggak nyampe, untuk apa? Berarti caranya yang perlu dirubah. Caranya yang perlu. Bukan berarti nggak boleh marah. Memang di perkebunan harus marah-marah. Tapi marah itu tepat, berkelas. Jadi memang untuk next level manajemen marah itu dikurangi, diperhalus. Ya, diperhalus bahasa itu, bahasa kebun binatang itu dikurangi lah. Ya kan? Ya betul. Kurangi. Jangan lagi ya bahasa perluasan atau bahasa amplas juga nggak bisa lagi memang. Walaupun kadang dari perut itu dari meloncat dia kan pengen ucapin, nggak boleh. Ternyata memang tuh film berikutnya nggak boleh. Karena kita ini role model di atas nih, di atas. Oh, Bapak itu ngomongnya begini. Oh, iya betul itu Pak. contoh. Jadi memang harus dijaga, ditahan. Ya karena kan tadi itu Pak bilang kan mungkin kita pernah kecewa memang pasti. Ya karena kadang-kadang memang ya secara alam bawah sadar kita kan, wah saya nggak ada apresiasi. Mungkin ya itu juga tadi Pak bilang jangan terlalu berharap pada manusia. Iya, jangan terlalu berharap. Karena saat kita terlalu berharap, kecewanya luar biasa. Dan saat kita tidak berharap, begitu diberikan apa Itu namanya, lebih berkatnya dan syukurnya itu wah gitu kan. Gitu, Pak. Mungkin Bapak lihat beberapa hari yang lalu story kita kan. Iya betul. Jangankan di dalam angan-angan, dalam mimpi pun nggak pernah kita naik baling-baling kan gitu. Iya betul Pak, betul. Karena nggak pernah berharap, nggak ngarep saya Pak. Tapi begitu dikasih kesempatan, dikasih syukurnya langsung nelpon ke orang tua. Oma, mau naik sonon anakmu, ayo dong Bapak. Kan itu kan artinya apa? Nggak pernah kita harapkan yang seperti itu. Tapi kita ya pengen sih, enak sih orang itu.
gimana ya rasanya? Kita cari jalannya. Gimana caranya supaya jadi seperti itu? Bukan jalan. Oh, berarti aku harus kerja benar, harus kerja bagus supaya diberikan kesempatan. Jadi Pak, kan tetap kita Pak yang kita selaku yang bekerja lah Pak. Ya. Kita kalau kayak kita ini ya kita di bagian kelas bawah, Bapak ada di bagian kelas atas. Tentunya kan kita semua Pak, goal kita kan bagaimana target kita tercapai Pak. Ya, Tentunya Bapak sebagai pembesar di salah satu perusahaan, ada nggak Pak kira-kira tipsnya? Bagaimana memanage orang-orang supaya semua dapat berjalan dengan baik, kemudian target kita tercapai gitu Pak. sekarang saya tanya kembali, goalnya kemana? Kan gitu kan? Goalnya pasti Pak, kalau kita ceritanya di band terakhir band yang Iya. tercapai. Terkadang ada satu tim itu Iya Pak. seragamnya sama MU, sama-sama berbaju merah. Iya. Ada sebagian menggolkan ke Casillas, ada juga sebagian menggolkan ke Van der Sar. Oh iya. Gol bunuh diri kan gitu kan. Jadi visinya dulu harus jelas Pak. Golnya kemana? Apa? Gol kita ton CPO per hektar. Terdiri dari mana? Ya, dan TBS. Betul Pak. Kebun, silahkan keluarkan TBS dengan OIR yang diharapkan. Pabrik, silahkan kerjakan dengan losis serendah sesuai dengan target diberikan. Jadi itu dulu goalnya dulu. Kalau sudah Goalnya sama dulu ya. goalnya kita pastinya. Pastinya. Ya karena tadi jujur saya juga jalan ke salah satu perusahaan cabang dari Ya Pak. Malaysia kan. Jadi kita lihat, kita bincang dengan stafnya, Pak. Wah, di sini Pak. Tadi manajer kebun itu datang kan Pak. Padahal yang datang ini teman-teman dari pabrik. Kenapa orang kebun datang? Karena mereka merasa kami bagian dari tim. Wah, itu Pak yang jarang Pak, karena biasanya kalau jumpa kebun dan pabrik, lihat telur sama ayam nih, mana dulu kan ya kan. Itu yang harus dirubah Pak. Itu ya mindset yang Kenapa? dirubah, Pak ya. Mindset antara minyak dengan air. Oh, Pak. Kalau sebagian orang berpikir saya pabrik saya minyak di atas, air di Bawah. bawah. Itu salah. Justru saya perlu air untuk mengeluarkan minyak. Itu namanya water dilution kalau di pabrik ya. Lebih kurang dia komposisinya 20%. Pabrik itu tanpa air juga tak bisa. Karena darahnya pabrik itu adalah air. Boiler pakai air toh. Betul Pak. Mengurai minyak itu tadi. Nggak cukup dengan temperatur, nggak cukup dengan mesin, tapi perlu air. Itu mindsetnya Pak. Mindsetnya itu harus dirubah. Jangan air di atas, minyak di bawah atau sebaliknya. Tapi saya perlu air untuk mendapatkan minyak yang optimal. Saya perlu kebun untuk mendapatkan minyak atau Berarti ada bahan baku itu dari kebun, ya, harus sesuai dengan kualitas yang diinginkan, ya. yang disepakati. Kemudian kalau di mill sendiri adalah bagaimana Menekan melakukan losis tadi ya Pak. karena nggak bisa pula menciptakan minyak pabrik kan. Betul. Kecuali lah karyawan kita suruh bawa minyak kita 1 liter satu orang, kurang minyak nggak dapat rendemen. Karyawan mau membawa minyak goreng 1 liter, itu lain cerita. Berarti memang sebetulnya nggak susah Pak ya, hanya 2 ini aja ya. Kan kalau orang kan saya Pak banyak juga kan, oh harus begini, karyawan harus standby, sementara bahan baku Tidak sesuai, ya gagal juga kan Pak gitu. Tapi kalau misalnya, kalau yang saya tangkap tadi Bapak bilang bahan bakunya oke, baru di pabriknya oke, Ya, losisnya oke, kan losis oke kan tentunya Pak banyak prosesnya kan, Iya, gitu. proses enggak serta merta seperti makan cabai kan. Termasuk memanage orang di dalamnya. Ya, manusianya kan 4M itu kan, mesin, metode, material katanya kalau nggak salah, mana satu urutan yang benar ya kan? Betul Pak. Manusia, mesin, metode dan material. Ya manusia yaitu SDM-nya, janganlah pula autonomus atau otomatis jalan perubusan itu kan. Ya, sudah jalankan situ. Masa ketahuan itu kan? Iya. Ya, kemudian metode. Ya metode ya cara kerja. Bagaimana mesin pres ini? Ya harus tekanannya 40 bar misalnya. Harus otomatis. Biar gampang dia, biar enggak sumbat-sumbat, dikurangi tekanannya kan. Salah juga. Mesin, mesin ini lifetime-nya sudah harus 800 km ganti. Nah, mungkin karena tidak tersedia material atau mungkin lupa, tidak terrekod, lewatlah tadi lifetime tadi sehingga mengurangi performa. Banding dengan terakhir itu adalah material. Ya sehebat apapun manusianya, sehebat apapun mesinnya, sehebat apapun caranya, kalau sampah yang dikirim, sampah yang kita keluarkan.
Kalau emas yang dikirim, emas lah yang kita dapat. Kira-kira gitu, Pak. Iya, Nurton. makasih Pak. Mungkin ya luar biasa lah Pak pengalamannya kan Bapak bilang tadi tuh semua nggak ada yang instan juga Kak. Jadi ya buat teman-teman yang ingin belajar mungkin bisa kita teladani dari Bapak ini, ya tidak ada yang instan. Kemudian kalau kita mau mencapai target ya kalau misalnya di dunia perkebunan kelapa sawit tadi bahan baku dan losis yang rendah, bagaimana caranya ya mungkin pengalaman lah ya Pak ya. Ya, pengalaman, pengetahuan, ya itu tadi nggak instan juga kan. Ya, punya dasar. Yang penting itu tadi mau berani. Ya, kita tahu, tapi nggak berani. Tahu kita losis ini rendah, tapi nggak berani ngomong. Kau apakan dulu press ini biar nggak kering. Jadi, nggak jadi. Ya, berani itu bukan berarti harus baku hantam. Oh itu Pak ya. Kamu hitam, saya putih, terus kenapa? Saya nggak mau abu-abu. Hitam, putih-putih ya. Kita baju Hitam-hitam. hitam kan gitu kan. Ada abu-abu. Hitam, putih-putih gitu. Jadi berbeda pendapat atau berbeda prinsip itu silakan. Ya. Banyak orang pintar Pak. Makanya saya sampaikan tadi, ya banyak di atas saya atau rekan saya yang lebih pintar. Tapi mungkin tidak teraplikasi. Kenapa? Tahunya dia ini masalah, cuma nggak berani gitu. Sama saja kan? Tahu tapi tidak berani ya sama saja. Jadi di awal tadi kita bicara, bagi saya nyali itu sama dengan nyawa. Kalau kamu tidak bernyali sama dengan tidak bernyawa. Ya, nyali dalam artian positif ya. Berani nyampaikan, oh ini salah, nggak benar ini, nggak bisa ini buang minyak kita nih. Kira-kira begitu. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin ini Pak pesan-pesannya buat kami, buat teman-teman di MSI khususnya yang berkecimpung di dunia profesional di bidang kelapa sawit Pak. Kira-kira pesan-pesannya buat kita yang ya para profesional yang bekerja di bidang sawit lah Pak, buat kita orang-orang muda Pak. Oke. Ini yang seriusnya atau yang guyonnya nih? Boleh Pak yang serius nih Pak. Yang seriusnya ya, karena yang guyonnya ada tadi kan. Tetaplah terlihat sibuk walaupun nggak berarti. Karena kita masih makan gaji. Ya, itu yang guyonnya ya. Tapi kalau yang seriusnya ya buat teman-teman ya, terutama supaya kami bisa bangun karir Pak gitu. Ya. Teman dan adik-adik yang kaum milenial ya. Sering kita dengar, jangan kau tanya apa yang diberikan perusahaan, tapi kau tanya apa yang kau berikan untuk perusahaan, apa kontribusi ya. Jangan kita, mohon maaf nih, sorry kalau istilah saya, nambah beban. Ada kita di situ, hadir kita di situ, tapi tidak memberikan warna. Tidak memberikan Itu tadi, kontribusi Pak, itu kan berkaitan memberikan warna, atau saya bilang tadi punya legacy. Oh ini si Norton ini nggak bisa sembarangan ini. Kalau ada pengajuan biaya yang aneh-aneh dicoret ini. Kalau nggak jelas, itu warna tuh. Iya betul. Warna. Oh ini Sinaga itu kalau kau ngajukan biaya nggak ada pendukungnya, nggak akan lolos itu. Kita harus punya warna, satu warna. Mungkin kita dari sisi kalau di kantor nih akurasi, kemudian ketelitian, analisis. Di lapangan tadi kan bisa jadi ketegasan, keberanian, ya kan, kemampuan teknis, skill. Harus kita ambil salah satu yang menonjol dari kita biar kita dikenal. Itu Pak ya. Ya kalau jadi orang biasa itu jarang dikenal kan Pak kan? Jadi orang biasa itu jarang dikenal. Jadi ambil salah satu, mungkin kita tarik nih, aku orangnya tak berani, kurang berani, cuman aku punya analisis yang kuat. Tonjolkan itu. Kita ini kan kalau istilah Pak teman saya Pak Jem Irwansyah, kita ini melacur ini bro, ya kan? Menjual diri kan? Apa yang kita jual? Dalam positifnya Pak. Oh saya orangnya analisis, oh saya orangnya pemberani, saya orangnya tegas. Tonjolkan itu sebagai kelebihan kita. Jangan tonjolkan kelebihan kita untuk melawan atasan kita. Oh saya berani ngelawan apa? Ngelawan atasan, salah, nggak ada hebatnya. Berarti nggak ada masalah sih Pak kalau kita mau menonjolkan diri ya Pak ya? Nggak ada masalah, bukan cari telur, bukan angkat telur. Kita menonjolkan kemampuan kan? Iya, kemampuan kita. Bukan memijak orang kita. Iya betul. Nah, saya menonjolkan, aku kerjaku dikasih 10, aku siapkan 12. Dikasih target jam 5 sore, jam 4 sudah siap, biar bisa aku merokok 1 jam. Legacy ya. Oke Pak, luar biasa pengalamannya. Mungkin teman-teman kita sampai di sini dulu. Mungkin terima kasih banyak Pak atas waktunya. Jarang-jarang bisa
mengundang Bapak kemari. Ya. Apalagi sekarang udah di Riau kan. Mudah-mudahan Pak, Tuhan beri kesehatan selalu, anak-anak juga sehat. Semua sukses juga buat Bapak di pekerjaan Pak. Oke, terima kasih. Bravo MSI. Bravo MS MSI Pak. MSI. Iya. Oke, terima kasih.